sahabat Nova, semoga semuanya sehat selalu di bulan Ramadan kali ini. Nah, hari ini lagi-lagi kita akan ada live yang spesial banget. Mungkin sahabat Nova juga udah pada tahu nih kita akan live tentang apa dan sama siapa. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang ngobrolin tas branded pre-love. Ngobrolin tas branded pre-love kali ini kita akan sama ahlinya yang udah terjun di dunia tas branded pre-love ini sangat lama, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Marissa Tumbuhan. Dia adalah owner dari Adelsbeck Boutique dan juga founder dari Ires Bazar. Nah, sahabat Nova mungkin udah nggak asing nih sama Ires Boutique dan juga Ires Bazar dan juga tadi Adels Boutique. Nah, kali ini kita sambil menunggu Mbak Marissa, sahabat Nova, yang mau bertanya nanti bisa langsung aja masuk ketikkan di kolom komentar dan kita akan bacakan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita sekalian menunggu Mbak Marissa Tumbuhan. Oke, Mbak Marissa Tumbuhan seperti sudah bergabung. Kita akan langsung ngobrol sama Mbak Marissa. Sahabat Nova, pastikan sahabat Nova tidak melewatkan kesempatan ini. Jadi sahabat Nova yang penasaran tentang bisnis pre-love tas branded ini bisa langsung tanyakan karena kita langsung akan ngobrol nih sama Mbak Marissa. Oke. Halo Mbak Marissa. Hai. Akhirnya seperti sahabat Nova udah nggak sabar banget dari tadi. Ya, Udah baru menunggu aja Mbak Marissa tersabat juga nih. Ya, Mbak Marissa sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke Mbak Marissa, mungkin kita akan langsung aja karena sahabat Nova kayak udah nggak sabar banget. Aku juga udah nggak sabar banget untuk bahas tentang bisnis tas branded pre-love ini. Mungkin Mbak Marissa bisa sedikit cerita awal dari Mbak Marissa terjun di dunia bisnis branded tas ini, Mas. Awalnya itu karena mungkin senang pemerhati juga, senang juga. Kadang ya nggak harus beli, tapi senang aja gitu, memperhatikan dari perkembangan modelnya segala macam ya, dari maaf lagi dipasang ini dulu. Nggak apa-apa. Dari majalah-majalah, kemudian memang pada saat itu juga aku ada kenalan beberapa seller senior ya, yang pada saat itu udah mulai banyak berjualan pre-love, seperti misalnya Cikeren dari Hati Suci. Terus waktu itu ada Pronto Moda ya, Tantan, tuh aku inget banget. Sampai sekarang juga kita masih berhubungan, dan bahkan Cikeren dari Second Chance Hati Suci juga sekarang menjadi tenan bazarku di Resistant Bazar ya. Jadi menjadi member Ires Only. Awali dari situ, akhirnya lama-lama kesini ya jadi sesuatu hal yang membuat aku juga senang untuk menggelutinya, karena pekerjaan itu kalau kita senang dengan yang kita kerjakan, itu enjoy hari ke hari, itu tidak berasa seperti aduh mau pergi kerja nih gitu, tapi lebih ke exciting gitu ya, tiap harinya itu apa nih gitu. Itu mulai tahun berapa Mbak? Mulai akhirnya berbisnis kalau pre-love mulai tas ini? menjadi sellernya sih baru-baru ini ya, nggak lama, 2012. Karena sebelumnya aku lebih ke kerjaan kantoran ya, dulu aku di manajemen artis, sempat juga di label ya, jadi dulu aku lebih ke area musik gitu, manajemen artisnya juga waktu itu di tempatnya Ahmad Dhani. Terus abis itu juga aku kerja di label, direkturnya Keci bareng dengan Mas Baby Romeo gitu. Nah, pas lagi aku hamil anak terakhir ini, di situ aku mulai kepengen di rumah aja. Itulah aku mulai mengerjakan si tas ini. Nah, kalau ngomongin soal bisnis nih Mbak, kan pasti orang-orang kalau ngomong soal bisnis pasti yang pertama kali ditanya adalah modal. Kalau Mbak sendiri tuh modal awalnya tuh harus besar nggak sih Mbak untuk memulai bisnis pre-love tas kalau branded untuk ini? seller ya, kalau untuk seller itu modalnya lebih ke pengetahuan ya, lebih ke pengetahuan sama komitmen kita terhadap memberikan konsistensi dalam berjualan, kemudian juga dalam pengecekan barang-barang yang datang, kita juga harus konsisten menyediakan waktu untuk mengecek barang-barang yang datang.
Dan tetap kalau aku tetap memeriksa dulu sebelum aku posting ke Instagram aku gitu. Jadi aku lebih prefer untuk melihat barang tersebut sebelum aku pasarkan gitu. Nah, kalau untuk modal secara nominal, sebenarnya kalau nggak ada, maksudnya tidak ada modal secara nominal juga nggak apa-apa. Kita bisa memulai dari mengumpulkan barang-barang dari teman-teman terdekat, relasi, saudara. Nah, dari situ dijualkan juga ke lingkungan yang terdekat. Bahkan sekarang juga sudah, ibaratnya sudah bisa lebih meluas dengan melalui gitu. Instagram, Facebook, itu bisa menjangkau area-area di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa, bahkan di luar Indonesia juga ada ya kalau udah berani pengiriman jauh. Jadi menurut aku ilmu itu adalah, atau pengetahuan itu adalah modal terpenting. Kemudian yang kedua adalah relasi untuk mendapatkan narasumber, istilahnya barang masuk, ataupun juga untuk mendapatkan buyer. Itu semua dari relasi itu. Nah, kalau tadi Mbak bilang kan harus ada pengecekan dulu. Apa aja sih yang Mbak perhatikan ya sebelum menjual tas branded tadi itu, Mbak, yang pre-love? Iya, pengecekan autentifikasi itu paling penting ya. Itu paling penting. Karena trust orang itu kadang-kadang memang susah didapat, ataupun ada juga yang gampang mendapatkannya. Tapi kita juga harus menjaga trust itu dengan benar-benar baik. Jadi trust sesuatu hal yang jangan sampai patah di tengah jalan, karena kadang-kadang untuk merevisinya lagi agak susah. Itu yang paling harus dipegang. Kalau Mbak Marissa sendiri nih, kenapa memutuskan menjualnya yang pre-love gitu, bukan yang baru? Apa yang spesial dari barang pre-love? Aku lebih prefer yang pre-love, karena menurut aku pre-love itu sesuatu hal yang smart shopping. Bukan berarti beli baru itu nggak smart, nggak juga. Jadi lebih ke pilihan aja. Kayak kita misalnya kan kalau beli baju, kita juga nggak melulu beli baju satu merek aja. Pasti ada beberapa merek yang kita beli. Nah, ini juga salah satu cara untuk berbelanja smart shopper ya. Mereka membeli barang pre-love yang kondisinya bagus, dan juga melepas barang-barang pre-love mereka yang sudah tidak mereka pakai supaya tidak menjadi barang yang menumpuk di lemari. Itu aja sih, aku lebih ke idealisme aku, bagaimana orang-orang itu tidak menjadikan barang itu numpuk tanpa guna, bisa dijual ke market pre-love, dan orang-orang yang ingin membeli barang dalam kondisi bagus dengan harga yang juga oke, itu juga bisa membeli pre-love. Itu aja. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, Mbak, penjualan dari tas pre-love ini berpengaruh nggak, Mbak, buat Mbak Marissa? Ya, alhamdulillah kita tetap berjualan, bisa berjualan, dan caranya juga sekarang sudah banyak yang menggunakan live. Jadi memang cara berkomunikasi langsung dengan buyer melalui live, buyer bisa melihat langsung barangnya, ada di kita barangnya, jadi buyer tahu memang kita sudah ngecek barang tersebut, barang yang kita pegang itu juga sudah kita cek, sudah kita autentifikasi, dan orang juga melihat langsung gitu ya, kita tuh ada gitu. Karena sekarang banyak sekali kan penipuan ya, yang mengambil foto barang dari seller, itu mesti hati-hati ya. Harga bisa lebih murah daripada yang pegang barang tersebut. Dan buyer mungkin akan tergiur ya dengan harga barang yang sebenarnya patut dicurigai ya. Barang yang kalau menurut aku, lihat barangnya dengan harganya yang di bawah pasaran, itu patut dicurigai. Sebaiknya harus lebih berhati-hati dengan barang yang harganya kelewat miring. Nah, itu membuat live menjadi sarana belanja yang efektif, karena buyer melihat langsung barang ada di kita. Ya. Nah, itu tadi Mbak, kalau misalnya sebenarnya Mbak Marissa tuh punya tips nggak sebelum pembeli nih membeli tas branded yang pre-love? Apa yang harus diperhatikan dulu sih, Mbak? Supaya nggak tertipu tuh sama harga yang mungkin sebenarnya lebih murah. IG-nya ya, IG apakah ini trusted seller? Ini anak saya. Halo. Gambok ini yang sama ada identitas. Maaf ya. Oke. Ini dari tadi mau ikutan jualan aja.
Udah. Gembok yang tadi sama. Iya betul, gembok tas. Jadi yang paling pertama adalah trust terhadap sellernya. Jadi pemilihannya trusted seller. Kemudian juga beberapa hal lagi bisa lewat COD kalau memang masih ragu dengan kondisinya. COD itu jadi melihat barang diantar ya. Karena aku rasa sekarang ini banyak butik yang lebih prefer COD daripada tamu datang ke toko gitu. Termasuk saya toko saya di Dharma Wangsa Square itu memang kita bekerja di dalam situ, bekerja live setiap hari jam 2 sampai jam 4 sore ya setiap hari, tapi tokonya juga kondisinya ditutup setiap hari juga. Jadi kita bekerja di dalamnya. Jadi kita lebih prefer juga untuk COD gitu. Berarti sekarang Untuk semuanya keamanan penjualannya semua ya, online menurut gitu. aku untuk kebaikan semua. Oke. Lebih untung atau lebih rugi Mbak dengan penjualan seperti ini sekarang? Kan emang karena pandemi juga gitu kan. Live sih kalau menurut aku penjualannya bagus. Kalau dari segi harga memang kalau di di pandemi ini agak lebih harus fleksibel ya. Agak harus lebih fleksibel. Jadi owner-owner juga aku rasa mereka tahu dengan kondisi sekarang bahwa mereka kadang harus mengikuti harga yang di pasaran gitu, nggak bisa menargetkan harga tertentu. Nah, kalau Mbak sendiri nih, ada tips nggak kalau misalnya sahabat Nova ingin memulai bisnis tas branded ini? Ada tips khusus nggak, Mbak? Tipsnya itu tadi banyak melihat bagaimana cara mengautentikasi barang. Sekarang sih sebenarnya kalau rajin melihat dari Google juga banyak sekali ya blogger-blogger yang memberitahukan atau mengedukasi bagaimana melihat asli dan palsu. Dan kadang-kadang perkembangan tahun juga ada beda dalam setiap model, ada perbedaan titik-titik yang berbeda. Jadi kadang-kadang kalau mendapatkan tas itu kalau mau compare harus apple to apple, benar-benar apple to apple. Bukan hanya modelnya sama, tapi di tahun yang sama juga. Karena kadang-kadang tahun yang sama, tahun yang berbeda itu mempunyai detail-detail yang berbeda juga, gitu. Jadi misalnya ada tas nano ya, Celine itu di tempat strapnya di tahun 2012 ke bawah, jadi sebelum 2012 itu ada 3 ulir, tapi 2012 ke atas 2 ulirnya. Nah itu bisa panik orang kadang-kadang, loh kok beda? Itu memang tahunnya beda pas dia compare gitu. Jadi kok punya teman saya begini, kok punya saya begini mbak gitu. Jadi ada beberapa perbedaan di perubahan ya di tahun tertentu. Seperti misalnya tadi saya baru ada buyer beli bros Chanel baru ya, saya bawa sendiri. Nah itu boxnya sekarang kan putih. Dia pas datang barangnya panik karena dia lihat loh kok boxnya putih mbak. Saya dulu beli box hitam. Nah simple ya, something kayak begitu itu memang harus diedukasi juga ke buyer bahwa ada hal-hal yang berubah memang dari rumah modelnya sendiri. Oke, berarti emang kalau mau berjualan berbisnis ini harus udah penuh informasi gitu ya Mbak? Harus. Jadi kayak ada juga misalnya gini detail di hardware-nya Hermes itu kalau silver dengan gold itu beda detailnya. Kalau di gold itu ada R-nya, tapi kalau di silver nggak ada. Nah kayak begitu kadang-kadang bikin orang panik karena dia mengcompare-nya tidak apple to apple. Tuh. Nah, kalau buat sahabat Nova yang misalnya mau membeli nih Mbak, tips untuk memilih tas branded berkualitas tuh yang seperti apa Mbak? Yang berkualitas, semua tas branded sih berkualitas pastinya karena mereka juga buatannya kan juga nggak sembarangan ya. Tapi balik lagi lihat kondisi itu penting. Kondisinya itu biasanya mereka bisa lihat langsung melalui COD atau kalau untuk bayar luar kota mereka bisa melihat dengan foto detail dan video itu bisa minta kepada seller tersebut, itu pasti dikasih. Kalau yang paling dicari Mbak belakangan ini tuh tas apa Mbak? Paling dicari belakangan ini ya tas yang simple ya, karena sekarang kan kalau pergi juga kita lebih kayak buru-buru gitu ya, lebih kayak yang bisa kulitnya nanti bisa dilap dengan disinfektan gitu. Jadi yang pasti yang sling,
terus yang simple cemplung-cemplung, karena kita kan pasti bawaannya banyak, sekarang harus bawa hand sanitizer, tisu basah dan lain-lain kayak gitu sih. Itu yang sekarang lagi banyak dicari. Nah, untuk perawatannya, Mbak, kalau untuk perawatannya itu ada hal khusus nggak yang harus kita lakukan? Perawatannya gini, kalau misalnya untuk tas yang dimasukkan lagi ke dalam box itu sebaiknya dikasih silika ya, jadi dia ada kecil-kecil gitu, dia untuk menyerap kelembapan udara. Karena kadang-kadang ada orang yang merasanya udah nyimpen rapi di dalam box, tapi pas dia mau pakai, pas dia keluarin, wah kok ternyata ada titik-titik putih yang ternyata itu adalah jamur. Dan kalau jamur itu sudah masuk ke dalam kulit lumayan dalam, itu di-spa pun agak susah. Nah, itu pakai silika. Kemudian di dalam lemarinya juga bisa pakai kayak penyerap kelembapan ya. Jadi ada beberapa merek sekarang udah ada di supermarket seperti Bagus atau apa gitu. Nah, kalau untuk hardware-nya itu bisa ada juga dijual di Tokped juga ada, gampang kok. Sekarang kayak peralatan untuk merawat itu gampang. Kalau kita orangnya apik, kita juga bisa kerjakan sendiri tanpa harus ke spa. Jadi itu ada namanya Towntalk ya, Towntalk gitu. Ada semprotannya, kemudian ada lapnya juga. Lapnya itu ada beda untuk hardware, lapnya itu warnanya marun, jadi bungkusnya itu agak bronze. Kemudian yang satu lagi untuk hardware silver, lapnya itu warna pink dan bungkusnya itu agak ke abu-abu muda. Semprotannya itu bisa untuk leathernya juga, bagus banget. Kalau ini harus punya semprotannya, saya nggak di endorse ya. Ini karena tapi emang supaya merawat gitu ya, Mbak. Pengalaman bahwa pakai itu ternyata banyak banget gunanya, karena untuk membersihkan leather bisa, tapi jangan disemprot langsung ke leathernya, karena nanti bisa bercak juga. Jadi ke lap dulu, terus baru diseka ke tasnya. Nah begitu juga di hardware, ke lapnya dulu terus digosok dan digunakan sesuai dengan lap yang tadi, misalnya hardware untuk gold hardware dipakai ke gold hardware gitu. Itu sih kalau digosok dengan rajin, nggak usah pakai tenaga keras, dia juga akan kembali ke stamina hardware yang kinclong lagi. Bagus gitu, Mbak. Nah, Mbak, yang menarik juga nih, yang aku penasaran juga tentang Ires Bazar dan Ires Urban. Kan Mbak Marissa juga salah satu foundernya tuh. Cerita awalnya akhirnya, oh ya, foundernya. Cerita awalnya akhirnya mencetuskan bazar ini itu gimana, Mbak? Mencetuskan bazar ini sebenarnya pada tahun 2014. Waktu itu setelah anak saya umur 2 tahunan baru saya berpikir untuk bikin bazar, karena mungkin saya kebiasaan kerja tim ya. Jadi kalau pas lagi jadi seller ya kan hubungannya sama bayar aja, terus kalau enggak ya sama, kalau timnya ya tim kecil ya, kurir dengan asisten tuh udah. Kayaknya saya kesepian gitu. Terus jadilah saya membuat bazar itu karena saya senang kerja tim, kan ada tim PR ya kan, ada tim produksi kayak gitu. Kemudian juga aku banyak bertemu orang kayak misalnya pihak sponsor, pihak mall. Ya senang aja dengan kesibukan yang menurut aku brainstorming buat aku juga dengan kegiatan menggunakan background kegiatan-kegiatan atau pekerjaan saya dulu gitu. Itu sih yang membuat saya kepengen bikin bazar dan mempertemukan buyer dan seller secara langsung. Bedanya sama yang sama Urban, Mbak, kan ada dua. Oh, Ires sama Urban. Bedanya lebih ke gini, kalau Irresistible Bazaar itu memang whole brand ya. Jadi misalnya Eropa juga, US brand juga lebih lengkap, tapi memang lebih ibaratnya itu orang kadang-kadang mau masuk tuh suka terintimidasi dengan mahal nih atau apa nih gitu. Jadi mereka ada beberapa yang masih kepengen datang ke Urban Bazaar, which is itu lebih small dan lebih target marketnya ke pemakai US brand, US dan Asia brand. Oke, kita mungkin ada beberapa sahabat Nova yang udah bertanya nih, Mbak. Kita mungkin akan bacakan. Yang pertama dari Indonesia Mayang. Profit bisnis tas begini gede nggak sih, Mbak? Nah, kalau profit ya sebenarnya kalau menurut aku semua pekerjaan itu bisa jadi profit besar asalkan kitanya itu tadi konsisten.
konsisten. Jadi setiap hari itu kita harus kasih performance terbaiknya kita gitu. Aduh, Papa nakal. Jadi kuncinya konsisten ya Mbak supaya untuk Kuncinya mendapat profit konsisten. tadi. Setiap hari itu kita harus bekerja ibaratnya itu dengan sebaik yang kita bisa kerjakan. Pakai hati, pakai tenaga, semuanya. Nah, lanjut dari Miftah Rahman. Ires Bazar kapan sih? Iya nih, kapan ya? Aku juga belum berani sebut ya. Sebenarnya targetnya itu di Gandaria City itu bulan Juli ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan karena kan kemarin Pak Presiden Jokowi sudah memberikan statement. Mudah-mudahan di bulan Juli kondisi kita sudah bisa kembali normal. Ya mudah-mudahan semua pihak bisa menjalankan pakem-pakem yang diberikan oleh pemerintah supaya kita bisa memutuskan rantai COVID-19. Dengan semuanya nurut, semuanya menjalankan, mudah-mudahan target Juli sudah aman itu bisa tercapai. Takutnya itu pas lagi Lebaran ya. Berarti masih menunggu gitu ya Mbak, menunggu waktu yang Masih tepat menunggu, juga. masih wait and see ya. Kayaknya pasti udah banyak yang pengen juga datang sih ini Mbak, sampai ada yang Iya, nanyain. seller-seller juga udah kangen banget pengen bazar, cuman ya kita memang harus menunggu kalau ibaratnya tuh kondisi aman itu juga kita juga berjualannya juga tenang kan, bisa aman juga pada saat bazar gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak, ada dari Rofilah Laika. Tas branded yang gimana sih Mbak yang bisa dijual lagi? Yang bisa dijual lagi, yang kondisinya bagus. Yang kondisinya Maksudnya bagus. kondisinya masih baik. Aku juga Kemudian kalau misalnya Wah, mbaknya lebih apik lagi, itu kelengkapan kalau bisa ada semua seperti dust bag atau misalnya ada tas-tas yang punya kunci gembok dan lain-lain ya. Jadi masih lengkap. punya kunci Terus kondisi ya tadi, terus rata-rata sih bisa ya, rata-rata masih bisa dijual. Bahkan yang tahun-tahun vintage pun juga masih bisa dijual kok. Oke, berarti nggak rugi juga sebenarnya kalau mau membeli dan mengkoleksi ya Mbak? Iya masih kok, masih beberapa seri atau tahun tertentu yang modelnya itu bahkan bisa jadi antik dan dicari, itu harganya bahkan bisa lebih tinggi Bisa daripada jadi lebih waktu tinggi. dia beli. 10. Oke Mbak, ini ada yang kepo nih Mbak, sebutin dong Mbak artis yang suka beli tas pre-love. Aduh, ibaratnya saya nih kayak dokter loh, harus menjaga rahasia. Iya benar sih Mbak. Iya kan? Oke, kita selanjutnya nih Mbak. Nentuin harga tas pre-love branded tergantung dari kondisinya ya Kak. Rada susah nggak sih untuk menentukan harganya? Bentukannya itu kadang-kadang nggak hanya kondisi aja ya, kadang-kadang dari trend fashion, karena trend fashion juga mempengaruhi harga dari barang tersebut. Ada beberapa barang yang mungkin 2 tahun lalu harganya masih bagus, tiba-tiba drop, itu juga ada. Jadi memang dari fashion mempengaruhi juga harga barang pre-love. Barang pre-love. Oke, berarti nggak cuma kondisinya aja ya Cuman Mbak? kondisi. Ada yang kondisinya masih bagus, benar-benar apik, cuman juga dijualnya ya benar-benar mentok, cuman bisa segitu karena memang demand-nya sudah Kondisinya. sedikit sekali, sudah kecil sekali. Yang selanjutnya Mbak, dari Deborah SNG. Gimana awalnya cara meyakinkan pembeli kalau tas yang Mbak jual itu asli? Pertamanya cara meyakinkannya ya otomatis kita kasih poin-poin di mana bisa dilihat bahwa barang tersebut asli gitu. Terus kemudian ya dari situ terbangunlah hubungan dan dia juga bisa lihat bahwa kita konsisten dengan menjaga nama baik kita, berjualan selalu yang asli dan kita bisa bertanggungjawabkan. Berarti membangun percaya itu penting banget ya Mbak? Betul. Bersama. Benar. Ada barang yang dijual banyak. Nah, ini selanjutnya Mbak, Mesikel Sebayang. Profit berapa persen sih Mbak jadi seller pre-love branded stuff? Kalau profit itu kita nggak ada patokan per tas, misalnya profitnya 20% gitu, enggak. Jadi misalnya dari owner berapa kita naikin sesuai dengan harga market. Jadi kalau misalnya cuman bisa naikin sedikit juga ya kita naikin sedikit, ya ini aja subsidi silang aja lah kalau secara biaya operasional ya. Nggak bisa satu tas itu kita patok 20% karena kadang-kadang ya itu tadi tergantung
demand-nya, terus tergantung wah ini bisa cepet jual, yang ini lama. Jadi kalau lagi ada yang mau ya udah lepas aja gitu sih. Kalau aku lebih ke situ. Ada juga yang memang mematok berapa persen juga ada. Jadi tergantung masing-masing seller aja sih caranya mereka berjualan gimana. Oke. Terus tanyanya suka dukanya Mbak Marisa jual pre-love stuff. Suka dukanya ya kayaknya banyak sukanya ya, alhamdulillah. Suka dukanya pasti ada. Kadang-kadang ada beberapa komunikasi yang tidak terjalin dengan dengan lancar ya. Tapi pokoknya sebisa mungkin saya selalu mencoba untuk menjawab dengan baik dan dengan cepat. Dan kadang-kadang kalau di weekend pun mungkin saya slow rest, tapi tetap saya akan selalu berusaha untuk menjawab. Gitu. Okay. Kalau dukanya berarti nggak ada, Mbak? Dukanya ya itu tadi, mungkin ada beberapa ya, kadang-kadang orang kan mungkin gampangnya dibilangnya jodoh nggak jodoh ya kan. Jadi ada yang cocoknya sama saya mungkin, tapi mungkin ada yang cocoknya sama seller lain. Itu sih terbuka aja seperti dokter lah ya, misalnya ada yang cocok sama dokter A ya kan, ada yang cocok sama dokter B. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang kita harus sebut yang terbaik atau yang terapa, enggak. Kalau menurut aku semuanya hubungan kita coba untuk paling nggak long relation gitu aja, long relationship. Tapi pernah ada cerita pembeli yang rewel nggak, Mbak? Kalau buyer sih macam-macam ya karakternya. Kalau rewel pun juga aku selalu mengusahakan itu tadi long term, selalu coba long term relationship. Jadi ya dijalanin aja. Dijalanin aja. Oke, selanjutnya nih Mbak. Ada dari Jumpinto My Closets. Tipsnya dong Mbak Ica kalau mau beli tas Chanel yang long lasting yang model apa? Yang klasik itu seperti medium, jumbo, itu klasik. Dan warna-warnanya mungkin warna-warna netral yang aman ya, seperti hitam, seperti hitam, beige, kemudian apa lagi ya? Navy, ya seperti itu, warna-warna netral. Oke, selanjutnya nih Mbak. Ya. Mbak, kalau kita mau beli pre-love lebih baik berapa tahun dari tahun ini? Kalau kita beli tas yang sudah 7 tahun lalu, pembuatannya rugi nggak? Yang sudah 7 tahun lalu nggak apa-apa juga sih. Ada beberapa merek yang sampai 20 tahun lalu juga nggak apa-apa, masih nggak apa-apa gitu. Sekarang kan ibaratnya 2020 ya, tadi aja aku live masih ada jual LV tahun 2004, 2002, tapi kondisinya juga bagus-bagus. Seperti contohnya ini aku kasih lihat deh. Ya, ini. Nah, tuh. Nih, tuh warna biru. Kondisinya bagus ya, mulus sekali. Kondisinya bagus. Ini juga masih rapi orangnya. Kebetulan memang yang punya apik, jadi ya kondisinya tetap bagus. Tapi ya, tapi Ini tahun Berarti sebenarnya nggak ada 2005. nggak ada batasan tahunnya juga gitu ya Mbak? Nggak ada. Kalau menurut aku sih branded items itu sesuatu hal yang bisa disimpan berpuluh-puluh tahun. Jadi yang penting masih suka aja gitu ya Mbak? Dan kondisinya kalau orangnya apik ya tadi itu kan ibaratnya udah 15 tahun lalu tapi masih bagus banget, nggak ada jamur, nggak ada kikis, dan kondisinya juga shape-nya masih terbentuk rapi. Oke Mbak, mungkin terakhir nih Mbak, tips kalau supaya bisa tetap pintar atur uang kalau misal ada sahabat Nova yang mau berbisnis dari tas branded pre-love ini. Gimana maksudnya? Supaya bisa tetap pintar atur uang, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, untuk bisnis yang sedang ada sekarang ini seperti apa Mbak? Apa yang harus dilakukan? Bisnis tas aja atau semua bisnis? Yang dari pengalaman Mbak Marisa. Dari pengalaman aku ya, kalau di pandemi ini sih bisnis semua dilakukan ibaratnya online ya, karena memang udah pasti online itu kita bisa lebih menjangkau lebih banyak orang, termasuk di luar Jawa. Kemudian juga kalau untuk branded kita juga harus memilih barang berhati-hati dan menjemput bola.
dengan misalnya tadi mengadakan live itu tadi menjemput bola. Oke, berarti orang-orang nggak boleh melewatkan live-nya dari Mbak Marisa nih supaya nggak ketinggalan. Iya, tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kadang-kadang disuruh lebih lama lagi. Mbak lagi dong. Jadi akhirnya sampai 3 term, jadi sampai jam 5. Kemarin sampai jam 5 sore gitu. Di masa-masa kayak gini tetap excited para pembeli ya Mbak sepertinya. Alhamdulillah tetap excited karena kadang-kadang di tengah-tengah juga saya kasih tadi tips-tips cara bersihin tas, kemudian juga kayak misalnya aku kasih cara padu padan gitu. Oke Mbak Marisa, terima kasih banyak sudah sharing dengan Iya. sahabat-sahabat Nova. Semoga sehat Iya. selalu. Terima kasih, makasih sahabat-sahabat Nova. Terima kasih, Mbak berpuasa Marisa. bagi yang berpuasa. Ya.